Pengacara Ferdy Sambo dinilai blunder. Mereka melakukan kesalahan besar yang dapat menjerumuskan kliennya sendiri ke dalam jurang. Secara tak sadar, langkah dari pengacara Sambo malah bisa membuat hakim semakin yakin untuk memberi hukuman berat kepada Ferdy Sambo. Apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan ditayang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3. Betul. Enggak, yang khusus rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. Sudah saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kalau saya, karena saya praktik juga ya, jadi saya nggak kaget hal-hal begitu, Mas. Jadi dalam praktik itu terjadi dinamika bahwa satu keterangan yang dicuplikan itu tidak berarti bisa kemudian memutarbalikkan semua fakta hukum yang sudah ada. Contohnya begini tadi ya, kaitannya dengan sarung tangan. Sarung tangan itu hitam itu kan perdebatannya dipakai setelah turun atau kemudian dipakai di mana, gitu kan? Persoalannya CCTV tidak ada yang menunjukkan yang terjadi di dalam. Nah, ini kan berarti ada persoalan di situ ya. Kok CCTV yang terlihat itu hanya ketika Pak FS tidak menggunakan sarung tangan. Nah, bagaimana ketika proses penembakan itu ternyata kan sudah dihilangkan. Nah, siapa yang menyuruh menghilangkan ini? Persoalannya, Mas, kalau memang ini adalah CCTV yang mendukung alat bukti bagi Mas dalam konteks pembelaan hukum, apakah akan dihilangkan? Itu pertanyaan logikanya saja. Saya rasa hakim pun akan membangunnya dari logika. Mengapa kemudian CCTV dihilangkan? CCTV yang penting lagi. Kalau memang ini dasarnya adalah persoalan pribadinya Eliezer dan kemudian dia mengeksekusi sendiri, nah itu kan berarti CCTV-nya nggak perlu dihilangkan untuk mendukung hal itu ya. Ada yang melihat menggunakan sarung tangan hitam kan bukan hanya Eliezer kalau saya tidak salah ya. Iya. Kan Azan Romer. Ada Azam Romer juga, ya. Yang notabene menurut saya agak sulit dipengaruhi oleh seorang Eliezer itu mengatakan hal yang sama dan ingat warnanya juga sama. Ini yang menjadi warna kan bisa beda-beda ya, yang mungkin putih, coraknya bisa macam-macam. Tapi kok bisa tepat mengatakan hitam? Apakah ini satu kebetulan? Nah, itu yang akan diuji oleh hakim. Dan hakim mengujinya bukan 1-2 kali. Nah, dia ketika kemarin kan Azan Romer tuh diajukan juga bukan hanya sekali jadi saksi kan, untuk beberapa persidangan juga diajukan kembali untuk meyakinkan hakim di situ. Jadi hakim tidak hanya menghandarkan pada keterangan ahli, dan ahli ini intinya tidak mengikat, Mas, tidak mengikat hakim untuk punya kewajiban mengikuti apa yang disampaikan oleh ahli. Pengacara dari Ferdy Sambo dinilai melakukan kesalahan besar. Awalnya, mereka merasa dimenangkan dari pemutaran CCTV yang dilakukan ahli digital forensik saat persidangan. CCTV hanya menayangkan ketika Ferdy Sambo tak memakai sarung tangan. Namun ternyata, hilangnya CCTV di lantai 2 dan 3 tak membuat bukti kejahatan Ferdy Sambo menjadi hilang. Justru, dapat lebih meyakinkan hakim dan menimbulkan curiga. Jika memang Ferdy Sambo tak berniat membunuh Brigadir J, dan memang Richard yang melakukan salah tembak, seharusnya CCTV tak perlu dihilangkan. Ya, kalau melihat untuk meringankan atau tidak, yang pasti tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Ferdy Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Begini, mungkin kalau saya memposisikan diri sebagai ahli ya Mas, sebagai hakim, pasti hakim juga akan berpikir kemungkinan ahli ini dihadirkan oleh si A, maka kemungkinan besar juga ada kepentingan hukum yang dititipkan di sana untuk dijaga, untuk diperjuangkan. Jadi hakim berusaha dalam konteks yang netral
untuk melihat bagian poin mana dalam percakapan dialog keterangan ahli itu yang kira-kira dia memang bersikap netral berdasarkan ke pengetahuannya, dan dengan dasar itu dia ingin membantu proses ini agar muncul bendarang perkara ini agar tidak menjadi Baik. kesulitan lagi dalam hal putusan nantinya. Jadi pertimbangan itu akan dipertimbangkan, saya rasa.